Kalaupun yang di luar kantor itu kita biaya itu sebesar 600.000. 600.000 ya untuk administrasi, buku tikah dan lain-lain. Seperti itu. Lalu menurut Pak Kiai seberapa penting pencatatan pernikahan di KUA bagi masyarakat? Karena kan kalau kita melihat orang-orang tua kita dulu itu gak begitu mementingkan tentang legalitas dan lain sebagainya. Nah lalu menurut Pak Kiai seberapa penting pencatatan pernikahan di KUA bagi masyarakat? Oh, itu untuk legalitas pernikahan yang dinamakan kita setelahnya melaksanakan pernikahan punya buku tikah gitu ya. Itu sangat penting sekali. Dikarenakan kita tidak akan bisa membuat KTP atau akte kelahiran atau kakak kalau kita belum mempunyai buku tikah. Ataupun sekarang kan kita kalau mau mendaftarkan mau berangkat umroh atau haji, itu kan buku tikah juga sangat penting di sana diperlukan. Jadi kalau tidak ada buku tikah nggak bisa berangkat, nggak bisa daftar. Soal itu sangat diperlukan. Lalu gini Pak Kiai, kalau misalkan sejauh ini berarti udah beberapa tahun terakhir kan Pak Kiai aktif di KUA ya. Kalau misalkan ada masyarakat nih yang nikah di bawah umur, yang di bawah umur intinya di bawah aturan lah. Kan aturan minimal 19 tahun, 20 tahun. Ini kalau misalkan ada masyarakat yang nikah 16 tahun udah nikah. Lalu ada misalkan masyarakat yang memang batas usianya udah cukup, tapi tidak di kantor KUA atau hanya sebatas agama saja, nikah secara sah menurut agama aja. Nah, cara menangani pakai itu gimana di wilayah kantor urusan agama? Kalau yang nikah di luar kantor dan tanpa sepengetahuan kami juga tidak akan mencatat, tidak terdaftar di KUA. Makanya kalau memang nanti diperlukan data-data di KUA, nggak mungkin ada datanya, dikarenakan pernikahannya juga tidak tercatat. Jadi intinya kalau misalkan ada masyarakat yang memang tidak mematuhi aturan ketika ingin melakukan administrasi atau ingin daftar ini itu yang memang harus dibutuhkan administrasi dan lain sebagainya, itu tidak bisa. Kalau tidak bisa mengusahakan untuk bantu. Kalau mungkin juga kalau masalahnya seperti itu, mungkin bisa ke pengadilan agama dulu. Harus melaksanakan isbat nikah. Berarti lebih ribet ya? Lebih ribet. Ya, nanti melaksanakan isbat nikah dulu di pengadilan agama, sudah keluar itunya aktenya, baru bisa mendaftar ke kantor urusan agama untuk dikeluarkan buku tikahnya, seperti itu. Ya. Lalu apa dampak sosial dan hukum dari pernikahan yang tidak dicatatkan atau yang disebut nikah siri? Nah, dampaknya itu bakal bagaimana gitu Pak Kiai? Oh, dampaknya itu memang sebagaimana yang tadi diutarakan. Kalau dampak secara hukum, memang kalau secara hukum agama sah-sah saja. Tapi menurut secara aturan negara memang itu belum sah, dikarenakan belum tercatat di kantor urusan agama. Dan kerugiannya seperti tadi yang telah dibilang tadi, ketika kita tidak mempunyai buku tikah, ketika kita mau mendaftar haji, daftar umroh, kan itu diperlukan buku tikah. Membuat akte kelahiran diperlukan buku tikah. Jadi tidak akan mungkin bisa membuat akte kalau tidak ada buku tikah. Itu sangat penting. Jadi dampaknya seperti itu. Iya. Apalagi kan kalau misalkan nanti nikah siri, berhubungan, punya anak, mau bikin kakak susah ya. Itu mikir ribet. Apalagi kalau misalkan nanti kan di kakak lahir nikah tanggal sekian, anak lahir tanggal sekian, itu kan tidak relevan ya. Misalkan tidak mencapai umur galib dalam kandungan, itu bisa menimbulkan fitnah juga kan. Ya, dan riskan juga. Mungkin intinya regulasi ataupun ketentuan hukum yang berlaku itu
tujuannya untuk melindungi masyarakat. Untuk melindungi masyarakat. Dan juga untuk itu kami di sini atas nama staf KUA Kecamatan Cempaka sangat memohon dan meminta dan juga untuk disosialisasikan nikahlah sesudah usia yang maksimal, yaitu di atas usia 19 tahun, minimal 19 tahun. Dikarenakan kurang dari 19 tahun itu harus ada dispensasi dulu. Gitu. Dan nikahlah secara sah menurut agama dan sah menurut aturan negara, yaitu laksanakan secara aturan-aturan yang telah dikeluarkan oleh peraturan Menteri Agama. Jadi jadi intinya Pak Kiai, memang kan kalau misalkan dilihat dari psikis ataupun mental ya. Yeah. Kalau misalkan ada anak yang di bawah umur udah menikah, itu kan riskan juga, ditakutkan atau ya namanya rumah tangga kan. Iya. Ya, dikhawatirkannya seperti itu. Kalau dilaksanakan pernikahan masih di usia muda itu rentan. Dikarenakan kan kestabilan. Satu, kestabilan dalam psikolog. Dua, pemikiran juga belum dewasa. Banyaklah hal-hal yang memang bisa dikhawatirkan juga ketika kita melaksanakan pernikahan di bawah umur. Makanya anjuran pemerintah, patuhilah aturan menurut peraturan Menteri Agama, yaitu minimal pernikahan itu di 19 tahun. 19 tahun. Maksimalnya angka lebih baik, lebih dewasa, usia 25 gitu kan. Kan sebagaimana dalam hadis juga, orang Sunda anu berkata anak gitu ya. Orang Sunda yang berkata, jadi nikah itu minimal Lalu Pak Kiai, kasus atau permasalahan apa saja yang sering ditemui dalam proses pernikahan khususnya di wilayah Kecamatan Cempaka? Kalau kasus mungkin dalam hal pelaksanaan di administrasi yang sering bermasalah, seperti beda data atau di ijazahnya namanya misalkan Ahmad gitu ya. Tapi kalau di ijazah namanya Muhammad, kan itu jadi permasalahan juga. Nantinya mau nama mana yang diambil. Jadi ketika seperti itu harus diluruskan lagi dulu. Ada perbedaan misalkan di wali. Kan suka ada masyarakat yang memang suka mengaku-ngaku walinya. Ternyata walinya nggak ada, diaku oleh memang orang saudaranya. Itu dalam hal pernikahan itu administrasi itu memang harus benar-benar teliti. Benar-benar teliti dalam hal pernikahan. Mungkin itu dalam data dan segalanya itu bisa menjadikan permasalahan. Dan juga harus telitinya itu apabila memang si calon pengantinnya itu sudah cerai ataupun bisa dikatakan janda atau duda, tapi tidak mempunyai akte cerai. Oh, itu banyak tuh. Jadi itu ketika calon pengantin yang sudah janda atau duda itu harus dibuktikan dengan akte cerainya. Akte cerai yang dari pengadilan agama. Itu kalau memang cerai mati bisa dibuktikan dari pemerintahan setempat, dari kecamatan lah, kalau dari ataupun dari desa. Seperti itu mungkin permasalahannya. Ini mungkin pertanyaan terakhir Pak Kiai. Bagaimana KUA Kecamatan Cempaka khususnya memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pernikahan yang sesuai hukum negara dan syariat Islam? Ya, memberikan edukasi, kami dari Kantor Urusan Agama selalu memberikan sosialisasi. Apakah ke setiap kampung, setiap desa, atau dipanggil ke KUA gimana? Mencari momen. Bagaimana mencari momennya ketika ada rapat koordinasi di sektor kecamatan atau disebut tarakor di kecamatan. Kami dari KUA meminta waktu untuk mensosialisasikan masalah pernikahan. Terus kami juga datang ke sekolah-sekolah
lebih khusus sekolah menengah umum atau sekolah menengah kejuruan. Karena kan di usianya juga kalau SMA dan SMK itu sudah mendekati di usia pertikahan. Kami juga memberikan dorongan motivasi agar tidak melaksanakan pernikahan muda gitu ya, atau pernikahan di bawah umur. Atau kami datang ke masyarakat. Dan juga kalaupun waktu kami melaksanakan pernikahan di luar kantor atau dipanggil ke tempat resepsi, mungkin di sana juga kami melaksanakan sosialisasi untuk memberikan edukasi pendidikan kepada masyarakat bagaimana aturan-aturan dalam pernikahan dan juga pentingnya melaksanakan pernikahan sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu peraturan Menteri Agama. Seperti itu mungkin. Dan saya suka lihat tuh Pak Kiai kalau misalkan di akun-akun media sosial ada BIMWIN ya. Oh, BIMWIN. BIMWIN. Itu teknisnya bagaimana? Oh, itu BIMWIN. BIMWIN itu adalah bimbingan perkawinan atau memang bisa disebut juga itu teh bimbingan catin, calon pengantin. Itu sifatnya pihak KUA memberikan ilmu, memberikan bekal kepada calon pengantin bagaimana cara kita untuk membina rumah tangga yang harmonis dan juga sesuai dengan tujuan dalam pernikahan itu membina keluarga yang sakinah. Kenapa pentingnya melaksanakan BIMWIN? Kenapa pentingnya si calon pengantin itu untuk melaksanakan BIMWIN? Dikarenakan menurut aturan ketika calon pengantin belum melaksanakan atau mengikuti BIMWIN, bimbingan perkawinan itu, dan lalu melaksanakan pernikahan, itu si bukunya tidak serta-merta dikasihkan. Itu bisa jadi syarat juga. Oh, jadi syarat juga. Jadi syarat juga ketika kita mau mendapatkan buku nikah itu harus melaksanakan BIMWIN dulu, bimbingan perkawinan yang memang itu diagendakan di setiap KUA, kantor usaha agama pasti ada yang dinamakan BIMWIN. Dan alhamdulillah untuk di Kecamatan Jambaka dilaksanakan di hari Rabu. Setiap hari Rabu. Setiap hari Rabu. Dan narasumbernya itu enggak dari KUA semua. Itu ada dari puskesmas. Puskesmas. Dari puskesmas itu untuk memberikan edukasi atau ilmu tentang kesehatan. Kesehatan bagaimana untuk membina rumah tangga biar sehat. Ketika kita mempunyai bayi biar sehat gitu. Itu dari ada unsur kesehatannya. Dan juga narasumber yang lainnya itu dari P5A. P5A. Itu kalau dulu mah disebut dari tim KB. Jadi untuk memberikan edukasi sama juga memberikan ilmu kepada calon-calon pengantin. Seperti itu mungkin. Lalu kalau misalkan dalam masalah syariat Islamnya itu dari ustaz setempat kah atau dari staf KUA atau dari siapa?